Hai, Anda orang-orang baik dan hebat. Ketemu dengan saya lagi, Erianti Afian Rusid. Kali ini saya akan memberikan penjelasan apa saja solusi untuk mengatasi masalah melempar tanggung jawab. Latar belakang pendidikan saya salah satunya di bidang psikologi dan juga magister di komunikasi serta memiliki pengalaman kurang lebih 20 tahun di bidang HRD. Untuk mengatasi masalah melempar tanggung jawab, diperlukan pendekatan komprehensif yang melibatkan individu, tim, dan organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diterapkan. Solusi tingkat individu. Individu perlu menyadari kecenderungan mereka untuk melempar tanggung jawab dan memahami dampaknya terhadap orang lain. Artinya di sini adanya kesadaran diri. Kemudian, pengembangan keterampilan. Dengan meningkatkan keterampilan manajemen waktu, organisasi, dan komunikasi dapat membantu individu merasa lebih percaya diri dalam menyelesaikan tugas mereka. Selanjutnya, belajar untuk mengatakan tidak dengan sopan tetapi tegas ketika diminta untuk mengambil alih tanggung jawab orang lain. Artinya ini menetapkan batasan yang jelas. Jangan ragu untuk meminta bantuan atau dukungan ketika merasa kewalahan atau tidak yakin bagaimana menyelesaikan tugas. Jadi jangan sungkan ya untuk meminta bantuan. Kemudian, mengambil tanggung jawab penuh atas tindakan dan hasil kerja sendiri, termasuk mengakui kesalahan dan belajar darinya. Artinya ini memiliki akuntabilitas. Jalinlah komunikasi yang terbuka dan jujur dengan rekan kerja dan atasan tentang beban kerja dan kesulitan yang dihadapi. Artinya terjalin komunikasi yang efektif. Berinvestasi dalam pengembangan diri untuk meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan dalam menyelesaikan tugas. Lalu bagaimana solusi dengan tim? Bisa dengan memastikan bahwa tugas-tugas didistribusikan secara adil di antara anggota tim, dengan mempertimbangkan keterampilan, pengalaman, dan beban kerja masing-masing. Definisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab masing-masing anggota tim untuk menghindari kebingungan dan tumpang tindih. Kemudian, ciptakan lingkungan di mana anggota tim merasa nyaman untuk berkomunikasi secara terbuka dan jujur tentang kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Dorong anggota tim untuk saling mendukung dan membantu dalam menyelesaikan tugas-tugas yang sulit. Lakukan evaluasi kinerja yang adil dan objektif dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing anggota tim. Berikan pelatihan tim untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, dan pemecahan masalah. Tetapkan juga tujuan tim yang jelas dan terukur, serta memastikan bahwa mereka memahami bagaimana kontribusi mereka pada pencapaian tujuan dari perusahaan atau bisnis. Lalu bagaimana solusi untuk tingkat organisasi? Ciptakan budaya organisasi yang mendorong akuntabilitas dan tanggung jawab. Kembangkan kebijakan yang jelas tentang pembagian tugas, delegasi, dan akuntabilitas. Berikan pelatihan manajemen kepada para pemimpin tim untuk membantu mereka mengelola tim secara efektif dan mendorong akuntabilitas. Implementasikan sistem penghargaan dan pengakuan yang menghargai karyawan yang bertanggung jawab dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi. Pastikan bahwa proses evaluasi kinerja itu adil, objektif, dan transparan. Ciptakan saluran komunikasi yang terbuka dan mudah diakses di mana karyawan dapat melaporkan masalah atau kekhawatiran tanpa takut akan pembalasan. Berinvestasi pada pengembangan karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Contoh dari atas. Artinya apa? Tentunya dalam suatu organisasi, pemimpin organisasi harus memberikan contoh yang baik dengan mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka dan mendorong orang lain untuk melakukan hal yang sama. Demikian penjelasan dari saya. Terima kasih Anda orang-orang baik dan hebat telah mengikuti konten saya. Pastinya kita akan ketemu lagi. Salam Erianti Alfian Rusid.